Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Masa Kini, ruang inspirasi bagi aparatur sipil negara yang siap tumbuh, berintegritas, dan bangga melayani bangsa. Di podcast ini, kita akan membahas bagaimana nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi menjadi pedoman nyata dalam bekerja kita, memberikan pelayanan terbaik, serta membangun budaya kerja profesional di lingkungan instansi, khususnya pada penerapan nilai harmoni dan loyal dalam keseharian ASN. Melalui podcast ini, kita akan menggali pengalaman nyata, tantangan di lapangan, serta contoh implementasi kedua nilai tersebut dalam pelayanan publik, termasuk di lingkungan pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Saya, Indi Deswika Esafira, sebagai moderator akan menemani Anda dalam perbincangan ini. Yuk langsung saja kita mulai podcast ASN Masa Kini dengan tema berakhlak, khususnya harmoni dan loyal. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Ibu. Sehat dan bahagia ya, alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan yang baik untuk meningkatkan diri dan berproduktivitas. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Narasumber yang pertama ada Kak Elvira Tauhida sebagai operator layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Halo Kak. Halo. Dan narasumber kedua kita ada Kak Ilham sebagai operator alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat. Halo Kak Ilham. Halo. Terima kasih Kak Ilham dan Kak Elvira sudah hadir di podcast ASN Masa Kini. Untuk itu, sesi pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, Kak Elvira Tauhida, mengenai harmoni. Silakan Kak Elvira. Baik, terima kasih Kak Indi. Baiklah, langsung saja ya, saya mulai. Di sini saya akan menyampaikan nilai harmonis yang ada di lingkungan kerja, khususnya di Dinas Kesehatan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat. Berjumpa lagi dalam podcast inspiratif hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal penting dalam dunia kerja, khususnya di Dinas Kesehatan, yaitu nilai harmonis. Nilai apa sih nilai harmonis itu? Nilai harmonis adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama dengan baik meskipun memiliki latar belakang, jabatan, atau pendapat yang berbeda. Mengapa nilai harmonis penting di Dinas Kesehatan? Karena satu, menciptakan suasana kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang rukun, dan membuat pekerjaan lebih ringan dan produktif. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika tim solid, pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, tepat, dan maksimal. Contoh penerapan nilai harmonis di Dinas Kesehatan, beberapa contoh sederhana yaitu saling membantu saat beban kerja meningkat, menghargai pendapat rekan saat rapat, tidak membeda-bedakan jabatan, berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, mau menerima kritik dan saran dengan lapang dada. Baiklah, itu saja penjelasan nilai harmonis dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Elvira yang sudah memaparkan materinya yang sangat jelas dan inspiratif. Selanjutnya kita dengarkan dari narasumber kita yang kedua, Kak Ilham, silakan. Terima kasih Bu Indi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai dasar ASN, yaitu loyal. Nah, saya akan menjelaskan singkat makna loyal dalam ASN, yaitu berkomitmen, setia kepada Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada pemerintahan yang sah dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Nah, di sini saya akan memberikan contoh implikasi di Dinas PUPR, contohnya, yaitu biasanya kami melaksanakan dinas luar, rapat di luar kabupaten atau kota membahas mengenai penataan ruang. Nah, di sini kami contoh dari nilai dasar ASN, yaitu loyal, yaitu kami tetap menjaga nama baik pimpinan instansi. Terima kasih Bu Indi.
Terima kasih kepada Kak Ilham dan Kak Elvira atas pemaparan yang sangat jelas, inspiratif, dan membuka wawasan kita mengenai penerapan nilai berakhlak, khususnya harmoni dan loyal dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Selanjutnya, untuk memperdalam pembahasan kita hari ini, izinkan saya melanjutkan ke sesi berikutnya, adalah sesi tanya-jawab. Nah, pertanyaan pertama nih, mengenai materi yang disampaikan hari ini. Jika harus memilih, menjaga hubungan baik dengan tim atau melaporkan pelanggaran, alasannya kenapa? Silakan Kak Elvira. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertanyaannya, jika harus memilih menjaga hubungan baik dengan tim atau melaporkan pelanggaran, dan jelaskan alasannya. Sebagai ASN, yang harus diutamakan itu integritas dan kepentingan publik, bukan sekadar menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik itu memang penting, tetapi jika ada pelanggaran yang merugikan masyarakat, melanggar aturan, atau mencederai nilai ASN, maka melaporkan adalah bentuk tanggung jawab yang profesional. Alasannya, ASN kan bekerja berdasarkan aturan dan kode etik. Kemudian tugas utama adalah melayani masyarakat, bukan melindungi kesalahan. Dan yang ketiga, diam terhadap pelanggaran justru dapat merusak organisasi, dan melaporkan dengan cara yang benar adalah bentuk kepedulian terhadap institusi. Namun cara melaporkannya itu harus sesuai prosedur, berdasarkan data atau fakta, dan tidak untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Jadi, menjaga hubungan baik tetap penting, tetapi integritas harus diutamakan. Itu saja, Ibu Indi, jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih Kak Elvira, jawabannya sangat jelas. Kalau menurut Kak Ilham, bagaimana Kak? Silakan. Terima kasih Bu Indi. Di sini, jika harus memilih antara menjaga hubungan baik dengan tim atau melaporkan pelanggaran, menurut saya akan memilih melaporkan pelanggaran, karena dengan tetap menjaga sikap profesional dan beretika. Sebagai ASN, kita berpegang pada nilai dasar berakhlak, khususnya nilai loyal. Loyal di sini bukan berarti setia pada individu atau kelompok, tetapi setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, pemerintah yang sah, serta kepentingan bangsa dan negara. Artinya, loyalitas utama adalah pada aturan dan integritas institusi, bukan pada hubungan pribadi. Alasannya yaitu, pertama, menjaga integritas dan akuntabilitas. Karena melaporkan pelanggaran adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Yang kedua, yaitu loyal pada aturan dan organisasi, yaitu membiarkan pelanggaran demi menjaga hubungan tim justru bertentangan dengan nilai loyal, karena mereka mengabaikan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu mencegah dampak yang lebih besar. Jika pelanggaran tidak ditindak, dampaknya bisa merugikan organisasi, masyarakat, bahkan mencoreng nama baik instansi. Itu saja Bu Indi. Baik, terima kasih Kak Ilham. Jadi jawabannya tadi melaporkan pelanggaran ya Kak ya, tapi tetap sesuai dengan aturan dan sanksi. Baik, kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana ASN tetap profesional saat bekerja dengan rekan yang karakternya sangat berbeda? Silakan Kak Elvira. Baiklah, Ibu Indi, jawaban saya ya dengan kita menerapkan nilai ASN harmonis. Karena di lingkungan kerja itu ya pasti banyak terdapat perbedaan ya, seperti kita bekerja dengan berbagai orang yang dari latar belakang asal yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus tetap fokus pada tugas, kemudian bekerja secara profesional, memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, fokus pada tujuan bersama yaitu pelayanan masyarakat, menggunakan komunikasi yang sopan dan jelas, menghargai perbedaan cara kerja. Perbedaan karakter tuh bukan penghalang, justru bisa menjadi kekuatan tim jika dikelola dengan baik. Itulah jawaban dari saya, Ibu Indi. Baik, terima kasih Kak Elvira, jawabannya sangat jelas dan menarik ya. Kalau menurut Kak Ilham bagaimana Kak? Baiklah, cara tetap profesional dalam bekerja dengan mengedepankan nilai loyal. Yang pertama, yaitu mengutamakan kepentingan organisasi. Walaupun memiliki perbedaan karakter, misalnya ada yang tegas, santai, perfeksionis, atau cepat mengambil keputusan, ASN harus tetap fokus pada tujuan bersama dan target kinerja. Loyalitas diwujudkan dengan tidak membiarkan perbedaan pribadi menghambat pelayanan publik. Yang kedua, yaitu menjaga etika dan sikap hormat. Loyal berarti menjaga kehormatan institusi, hindari konflik terbuka, gosip, atau sikap yang merusak suasana kerja. Sampaikan perbedaan pendapat secara profesional dan santun. Yang ketiga, mendukung kebijakan dan keputusan pimpinan. Meskipun ada perbedaan dengan rekan kerja, ASN tetap mendukung kebijakan yang telah diputuskan pimpinan selama sesuai aturan. Ini bentuk loyal terhadap sistem dan tata kelola pemerintahan. Yang keempat, mengendalikan ego dan emosi. Perbedaan karakter sering memicu gesekan. ASN yang loyal mampu mengendalikan diri, tidak reaktif, dan tetap menjaga suasana kerja kondusif demi stabilitas organisasi. Yang terakhir, membangun kolaborasi berbasis tugas.
fokus pada pembagian peran sesuai kompetensi masing-masing. Perbedaan karakter justru bisa menjadi kekuatan tim jika diarahkan untuk mencapai kinerja optimal. Itu saja Ibu Indi. Baik, terima kasih kepada Kak Ilham. Jadi karakter yang berbeda itu tidak menjadi penghalang menjadi ASN tetap profesional ya. Baik, terima kasih kepada Kak Elvira dan Kak Ilham atas jawaban serta penjelasannya yang sangat jelas dan bisa memberikan banyak wawasan bagi kita semua pada sesi tanya jawab ini. Dengan demikian, berakhirlah sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti podcast hari ini. Dari perbincangan kita, satu hal yang bisa kita ambil sebagai hikmah adalah bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi pedoman nyata dalam bekerja dan melayani masyarakat. Sikap harmonis, menjaga persatuan dalam tim, dan loyal memastikan kita tetap teguh pada aturan dan tanggung jawab, dan seluruh nilai lainnya mengingatkan bahwa setiap tugas ASN adalah amanah untuk kepentingan bangsa. Menjadi ASN berarti siap bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan hati nurani. Karena setiap pelayanan kecil yang kita lakukan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Mari kita jadikan semangat bangga melayani bangsa, bukan hanya kalimat penutup, tetapi komitmen dalam setiap langkah kerja kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya, teruslah berbuat terbaik, menjaga nilai berakhlak, dan bangga menjadi pelayan bangsa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.